bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau terus bersyukur bagi Engkau Tuhan sore hari ini. Sore hari ini kami hanya memandang Engkau Tuhan. Sore hari ini kami hanya mau melihat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala yang sudah Engkau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan Bapa, biar Engkau terus memimpin setiap ibadah ini Tuhan. Awal, pertengahan, hingga akhir. Karena yang kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau sudah ada di tempat kami Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau sendiri yang terus memimpin setiap kehidupan kami, siapapun kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan semua ini kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin, amin, amin. Kita siap puji Tuhan, amin, haleluya. Yuk mari sama-sama kita berdiri. Kau sungguh mempesona bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan lagi.
mempersiapkan hati kita. Kami mau terus mengiring Kau Tuhan dengan segenap apa yang kami punya. Dan biar sore hari ini kami mau belajar tentang Kau Tuhan Yesus. Karena kami tahu ya Bapa, Engkaulah kekuatan kami. Dan kami mau terus mengiring Kau seumur hidup kami. Haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dan berhenti di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan nafas yang kami masih nikmati sampai hari ini. Kami bersyukur dengan segala penyertaan, pimpinan, pembelaan Tuhan, kebersamaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Bahkan lebih dari itu, kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, karena sesungguhnya firman-Mu lebih daripada hidup kami. Berfirman Engkau Tuhan, tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Satu kehormatan bagi saya, boleh ini. Yang lain matikan aja. Ya, terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, pimpinan, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan dari Grace Community, ya. Dan saya yakin dan percaya apa yang Anda lakukan selama untuk Tuhan, maka itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama. Yosua pasalnya yang pertama, satu ayat saja karena sudah sore menjelang malam. Jadi ayatnya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Ya, Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8, saudara. Kita akan baca bersama-sama. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh bersama-sama melihat ayat ini, ya, sebagai ayat kekuatan dari Tuhan untuk kita, ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat ini saya bagi tiga. Ya. Tiga yang pertama adalah kata kerja. Ya. Sedangkan tiga berikutnya adalah bagaimana saya dan Anda boleh hidup di dalam tiga kata kerja itu. Dan yang terakhir di situ dikatakan tentang hasil. Ya. Jadi rupanya ada yang namanya pembukaan mukadimah gitu ya. Ternyata bukan undang-undang Indonesia saja, tapi ternyata di dalam Tuhan ada yang seperti itu, ya, sangat seperti itu. Terus ada batang tubuh gitu ya, the body, ya. Dan akhirnya ada penutup, ya. Dan ini ayat yang sangat baik. Dari kitab Yosua pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18, kita melihat bahwa ayat ini adalah ayat bukan hanya kekuatan, tapi sesungguhnya Tuhan berikan ini buat kita sebagai bukan hanya simbol, tapi sebagai bukan hanya pegangan, tapi anugerah gitu, anugerah. Bagi siapa saja di ruangan ini, termasuk saya, ya, yang mau melihatnya sebagai ini hadiah dari Tuhan. Ya, kalau kita juga lihat ayat permulaan, ini kisah tentang Yosua menaklukkan tanah perjanjian itu. Dia masuk di situ. Dan Anda lihat dimulai juga dengan perintah Tuhan. Yang penting adalah perintah Tuhan. Selama saya dan Anda mentaati itu perintah, percayalah bahwa kita akan selamat. Ya, tantangan di depan itu banyak. Kalau Anda suka lihat multimedia, kita bisa melihat bahwa ternyata ngeri tapi ngeri sedap bagi yang percaya kepada Tuhan. Ngeri bagi yang tidak percaya. Tapi ada sedapnya, ujungnya adalah kemuliaan, kemenangan gitu, sedap. Ya. Apa sedapnya? Tentang akhir zaman ini. Kelihatannya biasa aja gitu, tenang gitu. Tapi biasanya yang tenang-tenang itu menghanyutkan. Anda lihat bagaimana seekor monyet kalau kena angin keras, dia nggak akan jatuh. Kenapa? Dia pegang kuat. Tapi jangan pada saat angin sepoi-sepoi. Dia tidur, ketiduran dia jatuh. Ya. Binatang monyet bisa jatuh seperti itu karena keasikan gitu. Karena anginnya sepoi-sepoi. Hari ini juga begitu. It seems like, kelihatannya gitu. Padahal sih ada sesuatu yang kalau itu meledak gitu, boom. Umat manusia nggak pernah sangka itu. Kan katanya kalau kedatangan anak domba Allah begitu, ya, dia seperti pencuri. Dan itu sangat menakutkan bagi orang yang tidak di dalam dia. Tapi yang di dalam dia seperti kita, tenang. Ada janji dia yang tetap dia tidak akan ingkari. Ini bicara tentang perjalanan, ya. Kalau Anda lihat di situ, ya, ayat yang ke-8 ada kata perjalanan situ, ya. Nah, sama dengan kita sedang menjalani. Kalau katakanlah Grace Community, saya nggak pernah heran. Saya sudah hitung, Anda ada 10 orang, 10 lah, udah termasuk sama yang semua pokoknya yang lagi bernafas. Istri saya dan saya jangan dihitung, ya kan? Anda nih 10. Coba di ya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh ada ibu tuh di belakang. Nggak kelihatan situ. Bu Sri. Ini istri saya suka ngeduluin gitu. Bu Sri, bertobat Ibu Sri. Saya udah lihat, Ma.
Saya sampai lihat-lihat, saya udah hitung, begitu saya naik saya udah hitung. Saya lihat, oh ada yang bernafas lagi 10. Anda bisa bayangkan nggak? Ini dulu sebelum masuk hanya ada 2 orang yang positif. Khaleb dan Yosua. Ini 2 orang yang positif. Anda ada 10. Halo, 5 kali lipat kekuatannya. Amin. Dan dengar baik, you are the grace one. Grace, katanya kan udah sepakat nih grace. Jadi komunitas grace berarti anugerah, belas kasihan. Jadi menurut saya pernah alami ini, lebih parah. Saya berdua sudah dengan bos saya satu. Jadi dia bertobat, doa pembukaan saya, terus pengkhotbah saya, pemimpin pujian saya, singer saya, terus kolektan saya, doa penutup, doa berkat saya. Ya keluarga saya di belakang, ada 7 orang, 8 orang, nggak usah dihitung lah itu. Nggak usah pakai ibadah juga kita ketemu. Tapi yang ini nih, yang satu. Saudara, hampir saya bubarkan itu. Nah, saya pikir, nggak sehat. Mama saya itu almarhumah bilang, jangan. Kalau di Tuhan dia bilang 1 ya, udah berharga itu. Halo. Nah, manusia dengan Tuhan itu sangat berbeda. Nah, tadi saya katakan, begitu 2 orang untuk merebut satu daerah yang menjadi awal sejarah ya, bangsa yang diberkati Tuhan. Dari 2 orang ini. Yang mengabarkan kata positif kepada siapa? Musa. Amin. Dan hebatnya Musa itu mati. Tadi ayat 1 bilang itu. Dan akhirnya mereka berdua yang dipilih. Musa nggak masuk. Mereka berdua terpilih. Nah, kalau saja ini yang bernafas nih yang 10 nih, ya kan? Masih mau untuk menggotong Grace Community, Anda 5 kali lipat dari yang di Alkitab. Khaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, dua-duanya. Mereka mampu untuk masuk ke negeri Kanan, merebut itu. Dan bayangkan mereka, Alkitab katakan harus menyeberang Sungai Yordan baru runtuhkan benteng Yeriko. Kalau menurut saya ini pekerjaan yang nggak masuk. Kalau saya lihat secara otak manusia, bagusnya gini, runtuhkan dulu tuh tembok Yeriko, kan debu kan tuh, baru mandi Sungai Yordan. Kan bersih-bersih, terbalik, mandi dulu, dibaptis dulu, percaya dulu, baru hancurkan. Bahkan dihancurkannya bukan dengan kekerasan, bahkan di putaran yang ke-13. 13 itu angka sial bagi manusia. Mungkin bilang, udahlah, gabung sama siapa? Ya udahlah, nggak usah diadakan. Siapa yang bilang? Who told you that? Kalau memang dimulai dari satu kekuatan Tuhan, berdasarkan pengalaman, gitu, jangan dibubarkan. Halo, siapa yang kuat gotong terus. Nah, saya produk dari itu. Baru setelah persekutuan doa saya naik dari 1 jadi 2, 3, 10, 15, 25, sehingga akhirnya berdiri Tuhan. Tiap hari Jumat nggak muat. Itu sampai di pintu harus dibuka. Dan tidak ada satupun hamba Tuhan zaman itu yang tidak kenal persekutuan doa saya. You can name it, hamba-hamba Tuhan. Katakanlah yang terkenal Indonesia. Pasti pernah ke persekutuan saya. Akhirnya saya lihat Tuhan bukan lihat uangnya, bukan lihat tempatnya. Tapi yang lebih dia lihat adalah kemauan kita. Halo, untuk tetap bertahan. Saya punya satu prinsip, saya akan ada di kaki Tuhan, di hadirat Tuhan, sementara Tuhan memerlukan saya.
Ada banyak orang datang pada saat Tuhan nggak perlu dia. Lalu, kapan Pak Tuhan nggak perlu dia? Bayangkan, ketika masih 9, 10 orang, males mereka. Coba kalau di sini ada 200 orang. Datang. Semua pemusik terbaik datang. Bahkan koordinator datang. Kenapa? 200 men. Kenapa? Tempatnya segini 200 orang. Itu bangku yang di situ nggak muat. Halo. Dan ruangan ini penuh gegap gempita. Tapi bagi saudara yang dari asal mula, saudara udah di sini, beda itu perasaan. Beda. Mereka dari tengah menjelang akhir, Anda dari awal, beda itu. Dan saya petik hasilnya sampai sekarang. Ya. Di 2023 saja saya sudah penuh. Minggu nih, kita ngomong minggu. 2024 penuh jadwal saya. 2025 istri saya sudah isi sampai bulan April. Terus saya tanya, ini April tahun berapa ini mah? Dia lagi telepon, boleh Bu, April. Saya nanya, ini April tahun berapa? Dia langsung, 2025. Aduh Tuhan. Hah? 2025? Saya feel God. Hah? Dia masih ngomong, hah? Udah selesai, baru saya ngomong. Dia bilang, kenapa Pak? Ampun mah. Waktu itu masih bulan Juli atau Juni 2023. Mah, 2023 aja belum habis. 2024 belum ada. Gila kita ngomong 2025. Dia bilang, ini gereja hari Minggu ya. Ini gereja Pak, dia nggak dapat 2023 pindah 2024 ke 2025. Waduh. Saya lagi pikir kondisi saya. Usia saya ini udah kepala 6. Nah saya sedang hebat ya. Tuh, hebat ya. Bayangkan dari Natal, tahun baru ya, itu full. Sampai 2025 bulan April. Saya bilang udah mas stop. Dia bilang kenapa? Ya kalau masih ada, benar nggak? Benar nggak? Kalau masih kita taruh aja lu. Ya nggak? Dia bilang, jadi udah stop 2025 nih. Nanti takutnya Tuhan bilang, ampun deh lo, gue belum rencanakan apa-apa, lu udah berencana gitu. Ah iya, masih sampai hari ini, masih. Satu hal yang saya lihat, anugerahnya tuh grace, His grace, nggak pernah berubah. But depend on you. Banyak orang bilang depend on God. Benar, saya ngerti itu Tuhan, kembalikan ke Tuhan ya beres. Tapi bagaimana dengan tindakan kita? Dengan kemauan kita? Saya ngerti dengan kasih karunia, udahlah ngomong soal kasih karunia udah selesai lah itu. Kasih karunia semua kasih karunia Tuhan. Kita hidup, kita selamat kan gitu. Tapi dengar baik ini. Bagaimana dengan bagian kita? Halo? Bagian kita Anda harus ingat, saya harus ingat. Hidup kudus, hidup berkenan. Jangan kembaliin lagi kasih karunia lagi. Duh ampun deh. Tadi di bawah jam 5 udah pada kesini. Itu bagian Anda tuh. Latihan, ya nggak, brother? Di belakang kayak ada orkestra, padahal cuma berdua loh di belakang. Iya kan? You have to do it. Saya dari adik-adik saya yang jadi singer. Pertamanya kosong, akhirnya saya tarik, yuk singer. Adik-adik saya yang mulai yuk penyembahan. Ibadah mulai jam 7, setengah 7 saya udah di kaki mimbar. Saya udah nyembah. 6 lewat seperempat, saya udah nangis-nangis. Tuhan, paling enak, proses paling enak. Kenapa? Anda lihat kita alami Tuhan. Jangan udah gede, nanti ditanya, gimana nih cerita? Nggak tahu ceritanya. Apa ya? Itu dia lebih tahu tuh. Malu, ya kan? Ternyata you are not one of them. Tapi coba, you are one of them. Ya kan? Ada seorang yang masuk, tiba-tiba ada di kerajaan sorga. Terus salah satu malaikat lihat, sorga lagi sibuk, dia di pojokan. Salah satu malaikat tanya, who you? Enggak dikenal, who you?
Dia bilang, me? I don't know. Dia aja nggak tahu siapa dia. Terus dia tanya, why you here? Why am I here? I don't know. I don't know. You don't know? Oh, dia bilang sebentar. Saya akan panggil saya punya supervisor. Pasti supervisornya 2 tuh, kalau nggak Gabriel, Mikael. Datang. Who you? Me? I don't know. I told him I don't know. Terus dia bilang, have you already been baptized? No, I don't know. Have you already entered the Bible study? I don't know. Terus read the Bible? I don't know terus. Terus dia bilang, so who the hell are you? I don't know. Tapi why you here? I don't know. Bingung kan? Tiba-tiba ini orang asing baru, no, I remember. The man in the middle of the cross told me that I can be here. Rupanya dia penjahat yang di sebelah Yesus. Yang kata Yesus bilang, hari ini juga kau ada di Firdaus bersamaku. Jadi itu surga lagi sibuk karena Yesus nanti bangkit di hari ketiga. Dia udah naik duluan sudah nih. Maka itu malaikatnya, who you? No, I don't know. Tapi lihat kuasa Tuhan yang mengangkat dia tinggi. Saya mau katakan buat anak, kalau ditanya, nggak tahu kenapa Grace Community seperti ini. Tapi tiba-tiba nih, one thing I know, His promise. Ketika aku bersama-sama dengan 8-9 yang lain, terus Anda bisa bilang, lo belum ada. Mi belum ada. Terus ada lagi yang tantang, lo juga belum ada. Yang ada, gua bertiga musik, ibu-ibu tuh 2, 3, 4, 5. Terus yang situ nggak ada ketawanya dia, dan ini bapak nih, ya nggak, di balik kamera, kelihatannya sia-sia saudara. Siapa bilang? Alkitab bilang jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Nah, Anda mau lihat bagaimana kita menjadi orang yang sangat menentukan jalan ke depan dari Grace Community dipakai Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Ya, jangan heran. Saya sih lebih suka dimulai dari yang kecil dikit terus sampai gede. Jangan terbalik, dimulai dari 4.000 orang akhirnya tinggal 10. Nah itu kayaknya ya kan. Kalau ditanya semua pada nggak mau ngomong. Kenapa sih? Nggak tahu juga saya begitu. Tapi kalau dari 10 berubah jadi penuh, kita semua bisa bicara. Ya. Coba Anda lihat di bagian pertama, coba lihat ayat 8, ya, baca sama-sama di ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa. Ini dulu yang pertama nih, jangan pernah lupa. Amin. Seringkali kalau diberkati suka lupa. Seringkali pada saat diproses suka apa? Lupa. Oh iya lupa. Ya gue lupa loh bahwa pemimpinnya Kristus. Gue lupa loh bahwa yang harus disembah Yesus. Gue lupa loh yang harus aku layani Yesus. Jangan pernah lupa itu. Penyakit orang Kristen seringkali apa? Lupa. Serba salah ya. Diberkati lupa, nggak diberkati lupa. Aneh kan? Lupa aja. Pada saat tadi saya ngomong tentang Mall of Indonesia, saya tinggal di atas Mall of Indonesia, namanya The Villas. 2009 anugerah Tuhan sesuai dengan anugerah dan juga bagian saya itu minta kepada Tuhan dapat, itu rumah di atas mall, 100 rumah. Karena saya minta dan dikasih 5 kamar. Persoalannya pada saat dikasih kunci, ya, itu cicilan belum selesai. 2011 dia baru selesai. 2009 saya udah dikasih kunci. Jadi udah selesai. Walaupun sana sini jalanannya masih ada pembetulan di atas. Tapi 2009 rumahnya udah bisa dipakai. Saya reno sedikit sebisanya. Nah, turun ke bawah. Mallnya saudara. Itu kalau ada satu mobil aja masuk ke mall, waduh kita udah kayaknya tepuk tangan sama istri. Haleluya, haleluya, amin. Kita pergi ke bawah makan bakmi, saudara. Kita cuma satu keluarga, saya, istri, dengan 2 anak. Terus lihat sekeliling, mana nih orang-orang? Ampun, ya Tuhan. Kayak begini, mana orang-orang gitu. Kayak begitu. Saya makan gitu bakmi. Saya bilang sama istri saya, aduh,
Tapi satu sisi ya, gue minta sama Tuhan. Tapi sisi lain kenapa jadi begini nih mal? Itu tenant sepi. Tahu nggak yang dagang? Aduh, kalau saya pakai istilah tuh rombengan, ampun. Tapi semuanya, aduh, daerah-daerah kosong. Doa, Tuhan, makin rame kan nih mall, ya kan? Aduh Tuhan kalau begini, makanya kita karena begitu terus malas ke bawah. Udah anti aja. Saya paling juga sebulan kali ya, setelah itu saya lebih banyak keluar, makan apa, habis cuma berapa makanan kita udah kunjungin bolak-balik udah selesai. Nggak ada lagi makanan, yang buka ya boro-boro. Aduh, capek lihat. Akhirnya saya suka keluar ke mall yang lain, sampai ke Plaza Indonesia segala macam. Sampai saya bilang ke Plaza Senayan, ke Senayan City, ke Pacific Place, ke semualah mall-mall, sampai ke Gandaria City, belum ada waktu itu. Ke mall-mall yang Pondok Indah segala macam. Tahu nggak sekarang yang terjadi apa? Mengeluh. Ya. Kenapa mall ini ramai banget itu? Ampun. Saya kalau pelayanan 5 kali, 1, 2, 3, pulang kira-kira jam 12:30, jam 1, enak pulang dulu tuh. Istirahat, makan di bawah mall. Saya nggak pernah lakukan lagi. Begitu saya nyampe, turunnya aja udah setengah mati. Sampai kita bilang, kok jadi begini ya, kita penghuni di atas kenapa jadi susah? Itu ngantri ke bawah. Itu mau keluar aja. Saya bilang, Tuhan Yesus, mau keluar, mau masuk samanya. Anak saya sampai 2,5 jam beberapa minggu yang lalu, yang ada acara Jepang. Hah? Coldplay. Ya. Itu saudara, ampun deh Tuhan Yesus. Sampai saya nggak berani kutuk siapa, cuma saya bilang, doh, itu makanan itu saudara, anak saya sampai nggak makan. Kita udah sediain, kita makan lagi, tungguin lagi, ngos-ngosan lagi, makan lagi. Nah, termasuk buat dia sama yang lain. Datang jam 9. Kita tunggu makan jam 6. Itu pun dia taruh mobil di luar. Dia jalan kaki. Bayangin penghuni Mall of Indonesia taruh mobil 2 jalan kaki. Terus waktu saya mau tidur Tuhan bilang, aneh ya sama kamu. Dulu minta rame. Sekarang rame minta sepi. Itu manusia. So, kata Tuhan bilang, siapkan dulu diri kita. Halo, siapkan dulu diri kita. Are you ready or not? If you are ready, Tuhan itu nggak pernah tahan-tahan berkat. Kenapa? Berkat itu limpah. Tapi kalau sampai berkat itu membuat kita sombong, membuat kita nggak tahu diri, kan cuma ada 3 perintah. Apa itu? Soal ikut Yesus. Dia bilang, sangkal dirimu, ya. Selalu bilang, itu semua Tuhan, itu semua Tuhan. Bisa nggak begitu? Itu semua kasih karunia, by His grace, semua Tuhan yang atur segala sesuatu. Yang kedua kata pikul salib. Berani nggak kita pikul salib? Seolah-olah tempat ini ramai, dibersihin aja nih. Didoain ini bangku dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sampai bosen itu bangku. Lo tepok terus, jiwanya nggak ada gitu. Nggak apa-apa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pikul salib. Anggap itu sebagai hal yang menyenangkan. Penderitaan itu adalah hal yang menyenangkan. Halo. Karena di balik salib itu pasti ada hal yang luar biasa. Mujizat, ya, kebangkitan. Dan yang ketiga, dia bilang, follow me, ikut aku. Kata follow me di sini, to be like Jesus. Berani nggak hidup? To be like Jesus. Begitu ada dosa gitu, no, darah Yesus. Darah Yesus. Berani nggak? Saya selalu ada di satu titik sekarang. Udahlah Tuhan aja deh. Artinya saya mau belajar untuk selesai dengan hidup saya. Mau belajar lihat Yesus, melihat keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. That's it. Artinya jemaat. Gitu. Saya bilang sama Tuhan, rasanya berkat Tuhan buat saya
sorry to say, udah begini deh. Apalagi yang saya tuntut, coba. Mau lebih kaya dalam hal apa? Mau punya duit banyak, nggak bisa tidur juga, ya kan? Sebentar bang, begitu lihat TV, aduh bang, tempat gue taruh duit tuh, kenapa jadi ras? Bisa gitu, bisa loh. Jadi saya pikir kehendakmu dan sampai hari ini cukup. Hidup ini yang penting cukup, nggak usah berlebih-lebihan, nggak bisa dimakan. Ya, saya suka dapat makanan gitu dari Natal, tahun baru, ya, orang kirim, berlebih-lebihan juga kita nggak makan. Paginya istri saya sudah bagi-bagiin satpam, jangan jadi busuk ya kan? Jadi kau berdoa, kau minta sama Tuhan biar bangku ini diisi dan ditambah-tambahkan sampai nggak ada sisa bangku di situ. Dan Tuhan lihat dari atas, bagus permintaannya. Tapi 3 hal kita harus kerjakan, ya. Berani nggak untuk menyangkal ini? Artinya, waktu ini waktu Tuhan, gue nggak boleh terlambat. Harus gitu, menyangkal diri. Gue kalau buat Tuhan, Sabtu gue kosongin. Karena semuanya buat Tuhan. Sabtu aja biasa kita jam 5 ya. Udah jam 5 nggak ada urusan. Gue harus ada di situ. Orang nggak ada nggak pusing. Itu menyangkal diri. Bahwa kesibukanku itu adalah Tuhan, bukan yang lain. After the service, the sermon, kita boleh sibuk. Itu yang saya kerjakan dulu. Yang kedua, pikul salib. Segala sesuatu yang urusannya dengan jiwa, yang urusannya dengan pelayanan, ya menderita aja. It's okay kok. Keluar duit, risiko kok, nggak apa-apa kok. Bukan terus bilang, ya nanti Tuhan ganti. Pasti ganti dia, pasti. Kerajaannya nggak pernah tergoncangkan. Loh, pasti dia ganti. Cuman kita nggak usah harap itu. Kita bilang kau mati buat saya, aku dapat selamat aja untuk kesempurnaan buat saya. Gitu. Dan yang ketiga belajar to be like Jesus. Seperti Yesus. Jangan banyak ngeluh, ya kan? Banyak memberkati, banyak senyum sama orang. Nanti orang tanya, ngomong-ngomong bro di mana pelayanan? Baru di Sunter. Mau Sunter mana? Itu yakin hidup sukses. Di mana itu yakin hidup sukses? Ya adalah kasih tempatnya. Di lantai berapa? Di Alfamart. Oh, jadi ibadah di bukan, ya kan? Di atasnya, gitu loh. Ya, nanti, ya memang risiko. Kadang-kadang koordinator lihat pendetanya yang datang 1, langsung bayar harga lihat 5. Ya. Minumannya langsung 6. Ya. Sampai saya turun ke bawah, kita ketemu ibu siapa tadi? Mau kemana ibu? Mau beli minuman? Udah ada kok di atas. Istri saya jawab sedikit, iya bu sebentar, sambil dia ngomong, nggak ada yang dingin. Gitu. Dalam hati ngomong saya, karena saya suka yang dingin. But it's okay. Ya. Bagaimana kita siapkan itu? Kan ini butuh juga dana, butuh juga kemauan. Kan? Taruh aja situ. Pembicara nggak minum nggak apa-apa, kita bagi-bagi kan gitu ya. It doesn't matter at all. Jangan terus melayani juga kayak seolah-olah nggak ada apa-apa ya. Ada apa-apa kok. Di ibadah selalu ada apa-apa. Bukan saya bilang, Alkitab bilang mengandung janji. Janjinya bukan cuma buat hari ini dong. Dan saya harus berkata, dosa kalau saya selalu disebut pendeta kesaksian, harus. Gua dapat dari Tuhan, kenapa gua nggak ngomongin? Harus. Orang boleh nggak suka dengan kesaksian saya, urusan lo. Karena lo nggak kasih apa-apa sama gue. Tuhan yang kasih segalanya buat gue. Iyalah. Listrik, air, telepon, bayangin dari umur 17 tahun saya melayani. 45 tahun, orang cuma bisa ngomong tentang kita. Tapi Yesus yang memberkati, ngomongin tentang Yesus. Saya ngomong, nggak pusing. Orang bilang, pendeta berkat ngomong tentang mereka, terserah lo. Ya, gue juga lihat muka lo, kalau nggak ada berkat, lo juga kayak orang mati. Saya mau tanya, Anda nggak ada berkat, bisa nggak ke sini? Yang paling jauh tinggalnya katakan, brother tinggal di mana? Pasar Baru. Ada ongkos kan yang harus dibayar. Nggak mungkin brother jalan kaki ke sini. Ya, mungkin lah. Ya. Entah itu naik motor, ya kan, entah naik mobil, entah naik kendaraan umum, ada harga yang harus dibayar. Brother? Aja mana? Ya, ada harga, lebih jauh lagi nih. Ya. Brother? Ya? Lebih jauh lagi, gitu, ya kan? Bener nggak? Hah? Ibu di mana? Ya, di mana itu? Di Wansa. Oh, suami istri ya?
Oke, ya. Ibu di mana? Oh, nanya lagi, ya kan? Berada di mana? Ibu? Aja, oh suami istri. Oh iya, jauh-jauh ya. Ibu di mana? Oh, suami istri yang mana yang tadi pesan? Mana udah jalan. Dia tahu nih ntar istrinya mau dia tanya. Ibu? Oh, minyak lagi. Nah, saya mau tanya sama ibu di sini. Ibu yang paling jauh nih, ya, ya kan? Yang lain saya nggak tanya lagi, ibu aja. Benar nggak? Mau nggak ibu dari Duta Garden jalan ke sini? Mau. Biar Anda bilang mengasihi Yesus, tapi ibu akan bukan begitu caranya. Karena kalau dia jalan, brother, sister, saya mau kasih tahu, dia harus jalan dari jam 5 pagi ke sini, Duta Garden. Tapi Tuhan hebat kan? Kasih berkat dong. Iya, harus diberkati. Karena anak Tuhan harus diberkati bukan soal duit aja, itu suka salah banyak orang. Lihat orang diberkati cuman duit, enggak. Berkat itu kan banyak. Hari ini saya nggak pernah digotong ke rumah sakit dari umur 0 tahun. Itu berkat. Berkat. Saya minta sama Tuhan dan mama saya bilang, minta lo tiap malam saya minta sampai hari ini. Jangan gotong saya ke rumah sakit. Waduh. Saya nggak mau sakit, kalaupun sakit yang biasa-biasa. Batuk, baik malam, ya kan? Demam, panas, dingin, besok baik. Gitu, saya mau gitu-gitu aja, dari dulu begitu-begitu aja. Apa namanya, sakit perut, begitu minum obat, minum lagi, baik lagi. Gitu-gitu aja, selama 60 tahun, begitu aja. Hebat kan itu Tuhan? Masa yang begitu nggak usah kita saksikan? Saksikan. Jangan tunggu apa saudara, penyakit, udah miring baru. Tuhan itu baik. Jemaat lihatnya, diomongin kita. Kan saya udah lama di Kristen, udah lama bos. Itu di luar ruangan rumah sakit. Ngomongin mana? Emang dia kenapa sih sakit tuh? Terus yang tadi tuh kayak yang tadi di kerajaan I don't know. Masa lo nggak tahu? Dulu emang orang. Saya nggak mau itu. Saya bilang Tuhan kalau saya ada apa-apa Tuhan Engkau koreksi saya. Saya mau duduk berhadapan dengan Engkau. Kalau saya salah saya minta ampun. Aman sampai hari ini. Orang-orang dibelek, maaf bukan yang dibelek salah, enggak. Saya nggak mau saya lihat dibelek, ya. Terus datang ke saya terus. Baru di jantung ya Pak? Iya, lebih baik loh Pak Yohan. Bagi saya. Karena saya lihat dari sini kayak reslighting. Bener Pak, saya rasa lebih baik. Iya. Saya keluar, saya ngomong sama istri saya waktu pulang. Yang dari Tuhan itu yang baik. Benar. Jadi bersyukur nih Pak Bu, kalau sampai hari ini, ya brother, main gitar, ya, pimpin pujian juga, ya nggak apa-apa. Because kau lakukan buat Tuhan, jangan pernah lupa ya. Dan Alkitab katakan itu 3 kata kerja. Apa satu? Memperkatakan, terus merenungkan dan bertindak. Amin. Ini aja saya selesai sampai di sini. Kata-kata. Halo. Jangan bilang gini. Ya baru 10 orang ya. Jangan bilang baru. Sudah. Grace Community gimana bro? Sudah 10 orang bro. Orang kan, hah? Baru? Sudah. Lo kira cari jiwa gampang bro? Gitu. Udah berapa sekarang? Sudah 10. Sudah, positif. Jangan, dari dulu cuma 10 aja. Malaikat terus kibaskan dia punya sayap, kepak. Ini ngomongnya negatif. Gimana ibadah? Mantap. Yang nyanyi siapa? Gue. Yang pegang gitar siapa? Gue juga. Kok jadi lo aja? Waduh, gue dapat anugerah dari Tuhan, kepercayaan gue pakai. Kalau memang disuruh pegang listrik, gue pegang bro. Jadi orang tuh nggak lihat celah. Dan orang yang istri saya selalu bilang, laki gue selalu positif. Dia selalu bilang, kalau ketemu laki gue positif. Gimana kesehatan? Mantap. Ada orang yang nggak suka dengan kesaksian saya, dia bilang, orang Bandung, Pak,
Bukankah waktu Bapak ngomong tentang nggak pernah dirawat, Bapak nantang supaya kena penyakit, lo punya pikiran yang kotor. Betul apa enggak? Lo beda pikiran sama gue. Kalau saya enggak, aku menyaksikan dan Tuhan tahu hati kita. Dia tahu persis. Apakah sombong ataukah memuliakan Tuhan, dia tahu. Saya menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Gue nggak tantang setan, gue nggak tantang sakit penyakit, gue nggak pernah tantang. Ngapain gue tantang? Nggak usah. Tapi yang gue tahu, bahwa aku hidup sekarang sehat karena dia. Biar yang di atas begini, benar. Dia ngomong kuasa kegelapan yang dulu tuh, setan datang ke Ayub, nah, itu kan masih hidup tuh setan itu tuh, betul nggak? Nah, dia ngomong sama Tuhan, yang ini jangan lo apa-apa ya, lo boleh yang lain tapi ini jangan, karena ini selalu memuliakan aku, gitu. Saya positif. Ada batuk dikit, gitu. Orang lihat, yang sakit kita kenapa yang komentar orang? Hati-hati lo Pak, COVID Pak. Gitu. Suka bilang Tuhan Yesus. Ternyata sembuh lebih cepat 2 hari. 1 hari, 3 minggu kemudian saya ketemu dia. Dia yang batuk sudah. Pak, COVID lo bahaya lo. Enggak apa lagi, enggak, hati-hati lo Pak. Terus apa jangan ngomong gitu. Dulu Bapak ngomong gitu sama saya gitu. Ya. Jadi kata-kata itu harus bagus. Tadi waktu saya duduk Tuhan ngomong apa? Pompa aja semangat mereka kan gitu. Halo. Jadi kayak ada 10.000 orang di sini. Amin. Wah, tadi kurang semangat lagi tuh. Sebenarnya dia udah oke sih, udah begini sampai merem balik. Walaupun lihat lagi masih ada 9 di situ kan. Tapi it's okay. Itu mata terus mata positif. Ya. Terus katakan yang bagus. Grace Community akan jadi besar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, merenungkan. Apa sih yang harus kita lakukan? Tuh kan perenungan. Alkitab bilang dalam bahasa Inggris to observe. Itu sampai teliti. Apa sih kelemahannya? Harus tuh. Jangan semua Tuhan. Tuhan kasih hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Apa? Mungkin networking. Ini itu aja, contoh, gue kurang network. Rajin-rajin, ngasih kabar tuh, hari Sabtu. Ya. Sabtu kejadian di sini, ya, dibikin tuh sedemikian rupa, kan bisa diedit-edit tuh. Jadi gambarnya kelihatan banyak, ada 93. Padahal kalau orang cerdas, wajahnya kenapa dia lagi. Itu kan sekarang editan banyak. Bikin, orang dunia bisa begitu. Katanya di Alkitab bilang, kata Yesus, kenapa lo bisa kalah ya sama orang-orang sana? Kenapa juga dia bilang kau tidak deal dengan mamon? Mamon itu penting. Halo, penting. Jangan selalu tampik duit. Saya mau katakan buat Anda, memang duit itu tidak dibawa mati. Tapi saya berani katakan, Anda pasti setuju dengan saya. Enggak ada duit juga hidup setengah mati. Betul apa betul? Betul nggak? Duit nggak dibawa mati, tapi tanpa duit hidup setengah mati Mas. Ya kan? Ci datang, nggak ada duit gitu. Ya kan? Ini listrik, ini bukan milik sendiri kan? Sewa kan? Ayo dah, ya nggak? Coba-coba aja tahun depan mau diperpanjang. Aduh saya nggak ada, saya lagi doa terus sama kita. Yang pemilik, udah ibu keluar dulu ya Bu ya. Saya juga udah doa, saya lihat ibu nggak bisa bayar gitu. Nah, ya. Jadi renungkan gitu, apa sih yang kurang? Katakanlah ibu baju merah nih kan. Dia kurang umpama gitu. Dia kurang edit. Bu, edit Bu. Harus ada dibagi tuh, Bapak multimedia, ya kan? Bisa. Terus umpama kata ibu baju hitam, Bu, kurang doanya Bu, digenjot lagi Bu, ya. Kita rasa ibu sebelah sana. Bu, minuman yang udah ada di sini udah 2 hari diminum aja Bu, ya kan? Jangan ditaruh lagi di situ. Katakanlah seperti itu, ya kan? Ibu di belakang, saya lihat ibu di belakang juga orangnya itu loh, peduli. Datang, ngomong ya. Mungkin ibu di belakang telepon lagi, ya kan. Dia bilang, ayo dong datang, ibu hari apa? Enggak berubah, Sabtu, dahulu sekarang sampai selama-lamanya Sabtu. Enggak ada yang berubah. Terus gimana, bandnya mungkin musik, tambahin lagi orang, bisa aja. Ya, dengan, come on saudara, direkam, ya kan. Jangan dikasih lihat jemaatnya, bandnya aja terus gitu. Iya dong. Ada sekarang gereja, Anda lihat ya, nggak dikasih lihat jemaatnya, terus aja dipajang terus. Saya khotbah di satu gereja ya, yang
saya nggak usah sebut namanya. Kekal, namanya Kekal. Tahu nggak Kekal apa? Apa? Kode etik khotbah Alkitabiah, Kekal. Saya nggak usah mention the name, the church. Itu waktu COVID, itu gereja terus dia perbaiki itu di belakang layar, dia bikin sedemikian rupa. Terus pemain musiknya, jemaatnya nih kasih tahu loh. Padahal saya pernah ke situ kosong, karena memang Zoom, kosong. Apa namanya itu dulu apa namanya? Bukan tatap muka langsung, offline gitu ya, online. Wah. Hari ini subscribers tertinggi di Indonesia. Ya. Anda boleh cek siapa gereja itu. Sekarang dia bongkar-bongkar. Itu gereja baru. Kemarin dia ruangan 2 kali ini yang sebetulnya untuk masih kosong, dia bongkar. Tahu nggak begitu dia bongkar, tetap penuh 800 orang. Itu 800 orang penambahan. Saya bilang, oh my goodness. Masa dia ada di daerah loh. Masa di Jakarta kita ke Sunter nih. Ya nggak? Danaunya gede, benar nggak? Pak, nggak ada hubungan. Iya emang nggak ada hubungan. Ya kan? Tapi saya mau katakan buat Anda, ada hubungannya nanti. Ya kan? Ternyata danau itu dibikin wisata. Bisa. Kita masih ada di sini. Ya kan? Akhirnya dipindahkan ke bawah karena Alfamart merasa terganggu sama kita. Bisa. Alfamart pindah, kita di bawah, dia di atas. Kan bisa. Bagi Tuhan tak ada yang... Banyak orang bilang dulu saya konyol. Enggak. Saya bilang tempat ini penuh, bener nggak muat. Waduh, berbondong-bondong orang. Nah, istri saya sampai nggak muat. Kita kalau bikin sekarang cuma Natal tiap Desember. Saya Natal saya tutup firman Tuhan. Ya. Renungkan itu apa sih yang kurang, terus bertindak terakhir. Lakukan apa yang kekurangan kita perbaiki, kita lakukan. Dan Alkitab bilang hanya ada 2 hal yang kau dapat, berhasil dan beruntung. Wih. Mau nggak berhasil? Banyak orang berhasil, tapi maukah engkau beruntung? Tuhan gak suruh pilih, dua-duanya dapat buat kita. Anda bikin persekutuan bukan hanya berhasil, tapi beruntung. Ketika orang-orang mungkin dalam kelelahan iman, ternyata dia cuma ingat apa? Grace. Kenapa kamu ingat grace? Karena itu kata kasih karunia, katanya anugerah, grace. Tuhan kasih mimpi, kemana Tuhan aku harus pergi? Grace. Begitu dia, oh iya ada grace community, bisa. Orang India itu waktu di persekutuan doa saya, dia cuma jalan. Karena dia punya penyakit di kompleks itu. Tiap hari dia jalan. Yang aneh dia bilang tiap hari Jumat dia dengar suara kita. Dan karena sudah penuh terbuka kan itu pintu gitu dibuka. Dia lihat dari jauh. Dia seorang Hindu. Dia lihat. Lama-kelamaan dari pujian itu yang menyenangkan dia. Jadi kalau dia putar, terus kalau jam 7 tepat gitu, udah dia duduk di sini di dekat tanaman. Dia nikmati itu pujian penyembah. Gitu. Terus dia jalan. Begitu dia jalan, rupanya dia setelah pujian penyembahan kenapa ada kata-kata. Dan dia senang itu kata-kata. Dia duduk lagi. Akhirnya hari Jumat, dia selalu jam 7 tepat dia duduk di depan rumah kita. Kayak gini. Sampai selesai jam 9. Jadi khusus hari Jumat dia duduk. Sehingga satu saat dia masuk. Apa dia masuk? Dia bilang, penyakit saya sembuh. Karena saya tidak berhadapan langsung. Tapi saya tahu itu Yesus. Dia masuk, dia salamin kita semua. Dalam hati saya kenal juga kagak, ketemu juga nggak pernah, saudara juga nggak ada. Dia bisa masuk di situ dan dia jadi Kristen. Jadi saya katakan buat saudara ya, hari ini, yuk kita lakukan yang terbaik. Kita kalau bikin Natal penuh, nggak ada bangku kosong, full. Padahal kita nggak jual undangan. Satu orang makan itu bisa berapa? Hah? Enggak, free. Dulu kita suka jual sama teman-teman saya. Selalu sold out. Ini sekarang berubah. Kasih ya. Biar ininya kita tanggung berdua. Nggak pernah saya, Pak, tolong dong Pak. Begini, aduh itu bikin apa? Orang pada kabur. Enggak. Saya bikin untuk Tuhan. Ada aja tuh. Orang datang, Bu Sri, Pak Johan, Tuhan berkati ya, selamat ya, selamat. Oke, selamat.
Bu Sri, Pak Yohan saya nggak bisa kasih apa-apa. Dalam hati, kenapa nggak bisa? Gitu, dalam hati. Itu bercanda kan, gitu, nggak apa-apa, mau datang for free. Terus ini ada kue, kue kesukaan Pak Yohan, kue kacang tuh, yang dalamnya kacang coklat, Macy's. Jadi kalau Anda mau kasih kue, kacang sama Macy's, ya buat saya. Udah, jadul. Udah dia taruh situ, dia jalan. Istri saya kembali lagi kepada audiences kan. Terus saya bilang, Ma, gue mau dong kuenya dikit ya, sebelum lo bagiin ke orang lain. Enggak, ini kan yang mau dibawa pulang. Oh iya, gue bawa dikit. Dia buka, saudara, mau ambil pisau. Duit 50 juta. Nah, itu kan tuh orang udah jalan tuh ibu, lari. Ibu, saya juga ibu. Dengan dua rencana yang berbeda. Kalau dia mau bilang terima kasih, saya mau bilang kirim kuenya lagi. Saya bilang hebat ya Ma. Udah nih 50 juta, udah dapat tuh 50 juta. Malam tiba-tiba masuk ke rumah, tiba-tiba ting. Istri saya bilang, Pak, kamu kirim uang ya? Kirim uang apa? Ini kok no name? No name apa? Kok duit 100 juta ya? Hah? Istri saya gini, ini siapa nih? Tanya semua orang. Pagi dia ke BCA dong. Pak, begini ya Pak, takut. Ini Pak, tiba-tiba kok ada di rekening saya 100 juta. Tahu nggak kepala cabang BCA bilang apa? Endapin di situ dulu Bu, ya. Kalau sampai berapa hari Pak? Kalau 2 kali 24 jam nggak ada yang ngaku itu milik Ibu. Waduh, saya doa semalam suntuk. Yesus. Biarpun ada yang ngirim, kan pasti ada yang ngirim kan? Biar dia nggak mengakui itu. Begitu dia kasih waktu 3-4 hari baru. Dia telepon lagi, Pak ini udah 4 hari. Ibu punya. Kenapa saya punya? Berarti orang itu sengaja. Yesus. Saya bilang, amazing. Jadi ketika kita merenungkan, kita bertindak secara hati-hati. Lihat, Anda pulang hanya keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tunduk kepala, kita doa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Grace Community pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan mereka masuk dalam programnya Tuhan. Kau kirimkan jiwa-jiwa, Kau satukan para koordinator pelayan Tuhan di sini. Di sini hanya dimuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan Engkau yang mengirimkan jiwa-jiwa sampai penuh. Bahkan kursi itu tidak ada lagi yang kosong. Dan kami percayakan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan Grace Community kami tahu Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Ada waktunya dan juga sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya. Ajar kami untuk setia, untuk menjadi orang-orang yang taat akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Grace Community, kami semua di sini diberkati. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan di sore hari ini, amin. Ya, baik. Biar ini menjadi semangat buat kita di tempat ini, untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap maju, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di samping kita dan ada di depan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mengakhiri pada kita. Mari sama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Mari saudara-saudara kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami masih dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Johan Lumoindong. Biarlah firman ini akan selalu menjadi pelita di dalam hati kami dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati setiap pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan
dan terus untuk menyembah Engkau ya Bapa. Serta berikanlah juga Tuhan kesehatan dan perlindungan yang sempurna untuk hamba-Mu ini beserta dengan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan, di mana tahun depan kami akan mengadakan pemilihan umum Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Kau berikan para pemimpin kami hati yang bijaksana, bantu mereka untuk memilih jalan yang benar saat mereka mengambil keputusan atas nama bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana malapetaka pertikaian antar suku bangsa ya Bapa. Satukan hati kami semua Tuhan untuk dapat memberi dampak yang baik untuk negeri ini. Kami juga berkati ya Bapa untuk Bapak Presiden kami Tuhan beserta wakil, para jajaran menteri dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biar Kau berikanlah kesatuan hati untuk mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan doa syafaat ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dan sekali lagi kami undang Pastor John Moendo untuk doa berkat. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu nanti tanggal 17 September. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.